Dan juga anak rohani Teresa Avila, yaitu Santa Teresia Lisieux. Kita lihat dari KGK 2558 ini ya. Doa adalah bersama-sama suatu luapan hati, sebuah pandangan sederhana ke surga, suatu luapan syukur dan cinta, baik di tengah penderitaan maupun sukacita. Singkatnya, doa adalah suatu yang agung, yang adikodrati, yang membuat hati terbuka dan menyatukan dengan Yesus. Suatu luapan hati, suatu pandangan sederhana ke surga pada Tuhan. Saat kita mikir Tuhan, saat kita ingat Tuhan dalam aktivitas apapun, ternyata ini juga apa? Sudah merupakan doa. Ya. Jadi dengan mengingat Tuhan aja loh, keseharian. Jadi bukan suatu, karena Tuhan selalu hadir ya. Tuhan ini maha hadir. Persoalannya apa? Kita yang tidak selalu hadir kepada Tuhan. Tuhan ini mau selalu maha hadir. Hadir di mana-mana. Hadir sebagai pencipta. Dan juga karena rahmat Tuhan hadir dalam hati kita, dalam lubuk jiwa setiap orang beriman, yaitu seorang yang percaya pada Yesus dan dibaptis. Tuhan jadikan kita apa? Kata-kata Santo Paulus, Anda ingat? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Bait ini artinya apa sih? Kita sebut bait Allah, bait Roh Kudus. Bait ini artinya apa? Artinya apa? Rumah. Loh, kalau kita ini disebut bait Allah karena Yesus ya. Karena Yesus mengikut serta dalam keputraan Yesus ini kan. Kita disebut bait Roh Kudus. Berarti apa? Ini satu misteri yang luar biasa sebenarnya ya. Tuhan tinggal di mana? Kalau Tuhan tinggal di rumahnya, berarti rumahnya siapa? Kita kan? Kita kan jadi rumah Tuhan kan? Bait Tuhan kan? Berarti Tuhan tinggal dalam diri kita. Ini kalau nggak salah disebut kehadiran imensitas ya. Jadi Allah hadir karena rahmat ya. Baik. Jadi ketika kita hanya mengarahkan pandangan sederhana pada Tuhan, ingat Tuhan, ini juga suatu doa. Nah, sekarang kita lihat bentuk doa ya. Bentuk doa dibagi 3, doa lisan atau vokal berdasarkan Katekismus Gereja Katolik 2700. Lalu yang kedua, doa renungan atau meditasi dari Katekismus Gereja Katolik 2705-2708. Lalu yang ketiga, doa batin dari Katekismus 2709 ya, 2724. Ini saya kutipkan di bawahnya ya. Sekarang doa lisan. Bapa kami, Salam Maria, ibadat jalan salib, ibadat ini, ibadat itu, devosi ini, devosi itu. Doa yang kita ucapkan atau kita pikirkan ya. Maksudnya kita membaca sesuatu, misalnya doa Bapa kami atau doa-doa dengan teks dari buku puji syukur dan sebagainya. Ini termasuk doa vokal ya. Jadi bentuk kata-kata baik yang dipikirkan maupun yang diucapkan. Satu sikap yang ditegaskan oleh Santa Teresa Avila ya, maksudnya apa? Kadang-kadang orang doa ini kan ya pokoknya doa vokal, apalagi wis hafalan ya. Biasanya kadang-kadang doanya gimana? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, amin, gitu kan. Ekspres begitu ya. Tapi sebenarnya artinya apa? Teresa Avila menekankan gini, kamu ini ngomong sama siapa sih? Yang kamu ajak ngomong ini siapa? Allah yang begitu agung, Bapa surgawi. Maka satu hal yang penting apa? Menyadari kepada siapa kita bicara. Kalau Bapa kami, kira-kira nek ngomongin Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datang amin. Nah, kira-kira kita ini sadar nggak sih sedang doa?
Enggak ya. Jadi perlu sadari, oh ya saya ini ngomong sama Bapak Surgawi, sama Allah Tuhan kita. Maka kita perlu artinya apa? Menyadari kepada siapa kita hadir. Sebenarnya ya kita sederhananya ada 3S. 3S. Yang pertama, sadar kepada siapa kita hadir. Yang kedua, sadar apa yang kita doakan. Yang ketiga, sadar siapa kita ini di hadapan Tuhan. Ya, jadi satu bentuk kerendahan hati. Lalu yang kedua, kita lihat doa renungan atau meditasi dari tadi Katekismus Gereja Katolik 2705-2708. Suatu pencarian Allah dalam doa dengan memakai pikiran, daya khayal, perasaan, dan kerinduan. Coba Anda rasakan masing-masing. Pikiran, bisa nggak Anda sadar kerja pikiran? Lagi kita mikir-mikir. Lalu kemudian berkhayal, fantasi. Tahu bedanya kan? Pakai khayalan, pakai fantasi. Lalu perasaan, kerinduan. Nah, kalau kita bermeditasi, artinya memakai juga apa yang kita sebut daya-daya batin ini. Secara jasmani kita punya panca indera, mata, telinga, ya, lidah, kulit, hidung. Kita punya panca indera, tapi secara batin, kejiwaan kita punya daya-daya batin. Yang kita sebut apa? Akal budi, kehendak, lalu ingatan. Nah, dengan meditasi sebenarnya kita pakai daya-daya batin ini untuk berdoa, untuk diarahkan pada Tuhan. Ada banyak tawaran meditasi, benar enggak? Ya, baik Kristiani maupun non-Kristiani. Nah, bagaimana sebenarnya kita tahu apa meditasi ini sebenarnya boleh atau tidak begitu ya? Ya tentu harus kita lihat apakah meditasi ini membawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, mengarahkan kita pada Tuhan. Kalau meditasi itu misalnya membuka, istilahnya ada ungkapan membuka cakra, ya, atau kemudian ya bisa artinya memperoleh tenaga-tenaga tertentu. Jelas ini bukan Kristiani. Ya sebaiknya sebagai seorang Kristiani kita memakai sarana-sarana Kristiani, ya. Tetapi dalam hal ini meditasi Kristiani artinya apa? Mengarahkan kita pada Tuhan. Itu intinya ya, supaya nggak terlalu panjang di sini. Sebenarnya baik seperti Lectio Divina juga mengandung unsur meditasi dan doa batin ya. Wes pokoknya mau doa Anda pingin yang istilahnya dalam-dalam gitu, pakailah ini ya, cintailah produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Pakailah produk-produk Gereja Katolik. Ya, artinya apa? Lectio Divina ini loh, atau doa Yesus kalau Anda mau yang dalam-dalam. Nah, doa Yesus. Oke, kita lihat di sini doa batin. Ya, tadi sebenarnya seperti diberikan pengertian oleh Santa Teresa Avila tentang doa ya. Persahabatan yang sangat akrab di mana kita sering kali berbicara seorang diri dengan dia yang kita tahu bahwa dia mengasihi kita, dia mencintai kita. Ini pengertian doa batin. Atau kemudian ungkapan sederhana tentang doa. Jadi doa ini nggak perlu orang pintar baru bisa doa ya. Ya, bahkan dalam diri orang-orang yang sederhana, Tuhan bisa memberikan intuisi yang dalam. Dan ini kemudian dia kutip oleh gereja dalam Katekismus untuk menjelaskan doa batin. Yaitu pengalaman seorang petani sederhana di Ars, Perancis. Bukan pastornya. Kalau pastor Ars, Santo Yohanes Maria Vianney ya kita tahu.